Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Hai, ketemu lagi dengan saya Spin Anwar di my program One Youth One Child Edukasi. Oke teman-teman, terkait program Sahabat Pulau yang kami geluti selama ini, tapi apa boleh buat, karena di masa COVID-19 ini yang penting kita tetap semangat, jangan jangan lemes di masa sekarang. Sebelum itu mohon maaf teman-teman, karena beberapa hari ini saya tidak membuat konten karena banyak kesibukan sekali beberapa hari ini. Kesibukan ya biasa, ngurus usaha kecil-kecilan, terus banyaklah yang belum diselesaikan, tapi saya tidak lupa untuk berbagi ilmu atau sharing bareng bersama teman-teman. Insya Allah kemarin juga saya buka DM, entah itu di Instagram saya pribadi maupun di Instagram Sahabat Pulau, banyak yang DM saya terkait, Kak, coba dong kasih tips terkait belajar public speaking. Nah, itu tuh. Akhirnya banyak sih yang DM, entah itu mau program, undang dong Pak Bupati, undang dong tokoh-tokoh, atau undang dong pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Kutai Kartanegara maupun di Kalimantan Timur. Banyak sekali yang DM. Tapi itulah, tapi sabar. Itu udah saya schedulekan sama tim. Insya Allah nanti narasumber di balik jendela kehidupan itu keren. Banyak narasumber yang hits di bidangnya masing-masing, udah saya list, sudah saya mapping sama tim. Insya Allah itu akan kami realisasikan permintaan teman-teman yang DM saya. Terima kasih banyak requestnya, dan juga terima kasih banyak kritik dan sarannya terkait program kami. Insya Allah kedepannya juga program kami akan baik. Namanya juga maklum ya, baru mulai gitu kan, baru mulai channel, baru membangun ya. Itu dia, kami butuh kritik dan saran teman-teman, karena tanpa ada kritik teman-teman, program kami tidak jalan. Oke, akhirnya hari ini saya mumpung ada waktu, saya akan kabulkan enggak permintaan teman-teman ya, terkait gimana sih untuk belajar public speaking gitu kan. Nah, ini dia saya kasih tipsnya. Tapi sebelum lanjut video ini teman-teman, mohon jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Baik, kalau kita belajar public speaking, sebenarnya mudah ya, apalagi khusus pemula. Dulu awal saya belajar public speaking itu 2015 ya, 2015 pada saat saya baru menjadi mahasiswa. Saya baru menjadi mahasiswa itu 2014. Namanya pada saat itu kan, kalau kita di kampus itu biasanya ada tugas ya, tugas presentasi depan dosen maupun depan teman-teman, depan umum lah, depan teman presentasi. Nah, ketika kita mengasih tugas, ketika dosen mengasih tugas ke kita gitu kan, otomatis kan itu harus dipresentasikan melalui PowerPoint. Untuk mempresentasikan tersebut kan butuh public speaking yang baik gitu kan, public speaking yang baik supaya peserta maupun audiens itu tertarik dengan presentasi kita. Nah, dulu juga saya pada saat di kelas itu masih grogi, masih bingung mau ngomong apa gitu kan. Padahal bahan materi itu sudah dibuat sama saya sama teman-teman juga, kerja kelompok gitu kan. Nah, di situ saya berpikir gimana ya cara supaya kita bisa tampil di publik dengan public speaking yang baik. Akhirnya juga saya searching di Google, bla 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 bla. Nah, akhirnya 2015
saya ikut pelatihan public speaking. Nah, sebenarnya sih kalau kita belajar public speaking itu mudah ya, asal ada kemauan. Nah, yang pertama kan karena secara teori kan public speaking itu adalah sebuah alat komunikasi ya, sebuah alat komunikasi untuk penyampaian tepat, menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Nah, kalau kita senang di dunia public speaking, ide kita yang kita sampaikan kepada audiens atau gagasan kita itu harus tersampaikan dengan baik, dengan jelas. Nah, itu public speaking sebenarnya mudah. Nah, rata-rata kalau orang belajar public speaking itu dia sedikit memang agak grogi, wajar gitu kan, grogi. Tapi bagaimana sih untuk menjadi public speaking yang baik gitu kan? Nah, ini saya kasih tipsnya. Yang pertama, teman-teman harus banyak-banyak referensi. Referensi itu membaca buku. Membaca buku teman-teman apa yang teman-teman suka gitu kan. Nah, entah itu buku motivasi, buku wirausaha, buku terkait politik, buku terkait apapun itu, teman-teman harus baca buku. Nah, kenapa teman-teman harus baca buku? Supaya teman-teman tuh tahu dan mendapatkan sumber ilmu pengetahuan dari buku tersebut. Itu menjadi referensi teman-teman. Ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, ide atau gagasannya, teman-teman tuh sudah ada. Itu bekalnya, harus membaca buku. Yang kedua, kita harus bercermin di depan kaca. Nah, kenapa? Dulu saya begini, saya sebelum tampil di kelas maupun tampil di depan umum, saya setengah jam saya harus mempersiapkan diri saya di depan cermin. Kenapa? Supaya tidak grogi. Rata-rata orang kalau kita tampil di depan umum tuh grogi. Nah, itu bikin audiens bingung, bikin audiens sudah bosan apa yang kita sampaikan itu ya. Biasanya kalau saya pribadi itu sebelum tampil saya setengah jam harus di depan cermin. Saya ngomong dari segi pembukaannya, isi materinya, baru penutup maupun closing. Nah, saya tampil dengan gaya saya, dengan ini, tampil apapun itu. Intinya jangan pernah takut salah. Nah, apapun itu lakukan. Oke, itu yang tips yang kedua. Tips yang ketiga, tampil percaya diri. Nah, teman-teman kalau ingin menjadi seorang public speaker, gitu kan, teman-teman harus tampil percaya diri dong. Yang pertama, tampil percaya diri. Kita harus yakin dengan diri kita, gitu kan, bahwa kita bisa. Yang kedua, penampilan kita ini harus rapi di depan orang, gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya orang menarik melihat kita, gitu kan. Ketika orang sudah tertarik dengan penampilan kita, apapun yang kita bicarakan orang itu percaya. Saya yakin itu. Ya, soalnya saya udah pernah membuktikannya. Nah, terus apa sih manfaat kalau kita bisa public speaking? Wow, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama manfaatnya, kita bisa membangun komunikasi dengan siapapun itu, entah dari kalangan bawah, menengah, sampai atas. Kita bisa melakukan komunikasi. Contoh manfaatnya, saya juga baru belajar terkait public speaking ya. Baru belajar, baru mendalami. Saya juga sama masih, tapi saya selalu perbaiki itu. Nah, ketika saya dapat ilmu public speaking, saya menjadi seorang public speaker, gitu kan. Saya ketemu orang tuh insya Allah dengan mudah saya bisa untuk temui dia, gitu kan. Saya bisa untuk komunikasi dengan baik dengan orang tersebut, gitu kan. Entah itu yang tadi saya bilang dari kalangan bawah, menengah maupun atas, gitu kan. Nah, itu tipsnya. Intinya yang pertama itu teman-teman harus banyak-banyak baca buku, banyak pengalaman, banyak referensi, apapun itu. Harus berani tampil di depan umum. Jangan takut, gitu kan. Karena kunci dari kehidupan ini itulah adalah komunikasi. Kalau kita tidak komunikasi dengan siapapun, orang pun tidak tahu
apa kondisi kita, apa mau kita gitu kan. Itulah kita penting untuk belajar public speaking. Karena ilmu komunikasi itu penting. Kita walaupun saat kita di interview gitu kan, saat kita ngobrol sama orang gimana gaya kita, itu ada di dunia ilmu public speaking. Nah, makanya kita harus bedakan kita ngobrol sama lawan kita siapa, audiens kita siapa, kita harus tahu itu. Oke guys, nah itu dia tips public speaking dari saya. Oke, untuk itu sekali lagi tetap semangat, apapun itu tetap selalu belajar. Banyak-banyak referensi, banyak-banyak baca buku, saya ulangi lagi, banyak-banyak baca buku, oke? Dan harus berani. Bye-bye.